Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan saya Jumriyadi dari SMP IT Alfitian School Goa. Saya Amrin, SMA IT Alfitian School Goa. Saya Taufik Hidayat dari SMK Negeri 5 Goa. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrin. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum Pak Amrin memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya. Namun sebelum memulai coachingnya hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait rubrik penilaian dalam pengamatan saya, Pak. Baik. Yang pertama, Ya. saya berharap Pak Amrin ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, kemudian yang kedua, Pak, saya juga berharap Pak Amrin ini juga memiliki kompetensi inti dari coaching itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap ya pada Pak Amrin dalam proses percakapan Pak Amrin ini ketika melakukan coaching, berharap Pak Amrin ini menerapkan alur kita ya, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tentunya adalah tanggung jawab. Ya. Baik. Jadi ini rubrik ya Pak Amrin ya, tentang acuan saya dalam mengamati Pak Amrin selama melakukan coaching dan coaching. Kemudian apa bisa Pak Amrin? Ya, bisa, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum Pak Amrin memulai proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Amrin. Baik, Oke. Pak. Baik. Pertanyaan pertama, Pak Amrin, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada saat coaching? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ya. saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif tentunya sebagai pendengar atau good listener, dan pastinya saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, dari kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, yang Pak Amrin sebutkan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin saya amati secara spesifik dari Pak Amrin yang ingin dikembangkan? Iya, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan lebih fokus kepada kompetensi mendengarkan secara aktif, Pak. Karena saya berharap dengan kompetensi ini saya bisa melakukan banyak hal di situ, Pak. Baik, jadi mendengarkan secara aktif ya, Pak. Iya, Kemudian pertanyaan ketiga saya, terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Pak Amrin tuju dalam proses percakapan nantinya? Iya, tolak ukur yang ingin saya dapatkan dari kompetensi mendengarkan secara aktif adalah dengan saya bisa mendengarkan secara aktif dari permasalahan coaching, saya berharap coaching itu bisa mengeluarkan seluruh permasalahan atau unek-uneknya sehingga kita bisa memandu coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya seperti itu. Baik Pak Amrin, jadi indikator ketercapaian yang ingin diharapkan oleh Pak Amrin itu mendengarkan secara aktif, di mana nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut dan menggali potensi. Betul. Pertanyaan terakhir Pak, Iya, dari supervisi kita hari ini, apa harapan Pak Amrin nih dari supervisi atau observasi yang akan kita lakukan hari ini? Iya, harapan saya Pak, saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai seorang coach, dan tentunya saya juga berharap bisa menggali sejauh mungkin potensi dan kapasitas dari coaching yang ingin saya coach hari ini, supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menguatkannya dalam mencari solusi tersebut. Oke, baik Pak Amrin.
Itu yang saya tanyakan dan mungkin bisa kita mulai percakapannya dengan coach. Namun saya berharap nih Pak Amrin, percakapan nantinya itu harus berjalan dengan sesuai indikator keberhasilan yang diinginkan Pak Amrin. Terima kasih ya Pak Amrin ya. Iya. Silahkan mulai percakapan coach dan coachnya. Baik Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amrin. Waalaikumsalam Pak Taufik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Dalam keadaan sehat walafiat. Begini Pak, mungkin Bapak punya waktu luang karena saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Amrin. Oh iya. Kebetulan lagi free ini Pak setelah mengajar. Gimana? Begini Pak, saya ingin sharing tentang apa permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas Pak, seperti itu. Oh, jadi ada masalahnya Pak ya. Gimana? Bisa ceritakan masalahnya Pak? Masalahnya seperti ini Pak, kondisi dalam kelas itu Pak, ada beberapa siswa yang betul-betul suka jahil dan membuat keributan sehingga adanya perkelahian antara teman. Oh, begitu Pak ya. Menarik ini Pak. Tapi Pak Taufik sudah mencari mengidentifikasi penyebab dari anak-anak melakukan hal seperti itu, bagaimana? Kira-kira penyebabnya seperti apa? Mungkin peserta didik saya itu Pak butuh perhatian yang lebih. Apalagi mereka mungkin masih kurang dari segi pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan atau saling menghormati sama yang lain. Oh iya. Dari permasalahan Bapak ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan ke depannya tentang kondisi ke depan di kelas Bapak seperti apa harapannya? Harapan saya itu Pak, bagaimana anak-anak itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang baik, nilai-nilai positif yang baik, mereka bisa saling menghormati dan saling menghargai, sehingga kondisi dalam kelas itu nyaman dan kondusif. Oh begitu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira pendekatan apa yang bisa Bapak terapkan untuk mengatasi hal tersebut sehingga anak-anak di kelas Bapak itu kondisinya bisa lebih tenang? Yang saya lakukan Pak seperti ini ya, pendekatan secara personal terhadap siswa yang melakukan keributan dan seperti apa. Kemudian saya bisa menanamkan nilai-nilai tentang kebaikan, bagaimana bisa memberikan edukasi bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian saya juga padukan dengan komunikasi dengan orang tuanya, ya baik kepada guru maupun dengan anak itu sendiri tentang nilai-nilai kebaikan. Oh begitu rencananya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira untuk menyelesaikan tantangan ini, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk mencari penyelesaian dari tantangan Bapak ini, permasalahan Bapak? Saya akan melakukan beberapa solusi. Jadi di berbagai kesempatan kapanpun itu saya selalu di sela-sela waktu tersebut saya memberikan edukatif tentang bagaimana nilai-nilai kebaikan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga apa yang tadinya mereka lakukan dengan tidak baik dapat melakukan perubahan dengan baik pula. Oh iya. Tapi tentunya Pak, dalam mengaplikasikan komitmen Bapak ini tentunya Bapak perlu orang lain. Kira-kira siapa saja yang Bapak akan libatkan dari aplikasi dari tantangan Bapak ini? Tentunya Pak, saya melibatkan semua, baik itu dari orang tua, kepala sekolah, baik dengan rekan-rekan guru yang mengajar di dalam kelas tersebut Pak. Oh, jadi tentunya Bapak ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah Pak ya. Iya. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa nanti? Tindak lanjut yang saya lakukan ya tentunya tadi bagaimana saya bisa memberikan edukatif yang baik tentang nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai positif, bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu dengan
tentunya rekan-rekan guru yang ada di sekolah juga bisa menambahkan penanaman budi pekerti yang baik seperti itu. Oh, seperti itu Pak ya. Iya Pak. Jadi Bapak akan menerapkan nilai-nilai kebajikan pada murid melalui kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekolah, khususnya rekan sejawat Bapak, gitu ya Pak ya. Iya. Saya sih berharap semoga anak-anak Bapak nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Iya, amin Pak, itu harapan terbesar saya. Iya. Oh iya Pak. Selanjutnya bagaimana perasaan Bapak pada hari ini setelah menceritakan permasalahan yang Bapak alami di kelas? Tentunya Pak, saya merasa lega dengan adanya pencerahan dan solusi yang saling bercakap tersebut. Saya merasa puas, apa yang saya hadapi bisa saling sharing kepada Pak Amrin tentunya. Oh iya, alhamdulillah Pak ya. Saya hanya bisa memberi semangat kepada Bapak, tetap semangat dalam mengaplikasikan nilai-nilai kebajikan ini. Semoga sukses ya Pak, dan saya berharap bisa mendengar cerita Pak Taufik setelah mengaplikasikan penerapan ini Pak. Oh iya Pak, terima kasih juga atas waktunya Pak, meluangkan waktu kepada saya mendengarkan apa masalah yang saya hadapi. Mungkin di lain waktu Pak saya bisa berkomunikasi kembali Pak Amrin. Iya, baik Pak. Saya tunggu Pak kisah selanjutnya sehingga Iya. kita bisa sharing-sharing. Iya Pak, mungkin saya balik dulu ya Pak, karena saya ingin melihat kondisi siswa saya di dalam kelas. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oke, bagaimana perasaannya Pak Amri setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak Amrin, saya tadi lihat mengamati proses dari percakapan Pak Amrin dengan Pak Taufik ya, Iya. terkait proses coachingnya. Ada beberapa catatan yang saya catat ini, namun sebelum saya sampaikan nih Pak Amrin, saya ingin menanyakan beberapa hal. Bisa? Bisa. Nah Pak Amrin, saya ingin tanyakan yang pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi ini, melakukan coaching ini, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak Amrin tadi. Iya. Baik Pak, yang saya lakukan tadi itu adalah dalam proses coaching tadi, Iya. saya telah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan Iya. atau kesamaan level, tidak ada perbedaan strata di Iya. antara coach dan coach tadi. Kemudian saya juga melakukan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Pak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu ya sesuai dengan apa yang saya catat ya Pak Amri ya. Iya. Jadi catatan saya, Bapak Amri ini memang sudah memberikan beberapa prinsip sebagai kemitraan, yaitu terbukti Bapak tadi berbicara, ngobrol dengan coachingnya itu merasa setara ya, Iya, Pak. merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Strata kemudian Pak Amrin saya lihat juga tadi sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif. Iya, betul. Di mana Pak Amrin ini berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching Iya, untuk betul. mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Iya, betul. Nah, kemudian saya lihat juga Pak Amri mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan saya lihat juga Bapak memberikan kompetensi inti. Nah, Iya. sesuai dengan pra supervisi tadi saya lihat Pak Amri ini mengharapkan ada dua yang ini. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, itu catatan saya yang saya catat ya Pak Amri. Itu saya lihat juga sudah terlaksana Pak Amri. Betul. Dan yang paling penting dari proses tadi yaitu adalah
menerapkan percakapan dengan alur tirta, Iya, ya. iya, iya. Di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, setelah itu ada rencana, kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab. Alhamdulillah. Secara gambaran ya Pak Amrin, secara gambaran umumnya dari catatan saya tentang Pak Amrin ini tadi itu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, itu sangat luar biasa Pak Amrin ya. Iya, iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Amrin. Ada pertanyaan terakhir nih untuk Pak Amrin Iya, ya. Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak Amrin yang lakukan, kira-kira kompetensi apa ya? Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Amrin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oh iya, iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu adalah kompetensi mendengarkan secara aktif Pak, sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan coaching tadi, dan juga bisa menggali komitmen dan potensinya, sehingga kita bisa menguatkan dia dalam mencari solusi untuk permasalahannya. Demikian Pak. Baik, jadi yang saya lihat memang tadi ada kehadiran penuh, kemudian menjadi harapan Pak Amri ini agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini ya segera Pak Amri maksimalkan dalam diri Bapak. Ya, tidak hanya sebagai potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam. Jadi ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachingnya atau mitranya, itu saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak nantinya, agar nantinya ke depannya memberikan proses yang lebih baik lagi dengan harapan paradigma coaching terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya. Kemudian untuk Pak Amrin tetap berpegang teguh pada alur tirta ya, di mana ini adalah jalur yang dilaksanakan ya Pak Amrin ya sebagai proses coaching. Terima kasih Pak Amrin sudah melakukan hari ini coaching, dan untuk Pak Taufik juga sangat luar biasa, semoga berdampak bagus ya untuk Bapak kedepannya. Sekali lagi terima kasih Pak atas hari ini ya. Kalau begitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Bagaimana kabarnya Pak Adi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Taufik. Baik Pak Adi, sebelum Bapak memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching yang dengan coachingnya ya Pak. Ya. Namun sebelum memulai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait untuk penilaian dalam pengamatan saya Pak ya. Ya Pak Taufik. Saya berharap Pak Adi ini sudah memiliki prinsip dari seorang coach untuk diri sendiri, seperti kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Iya Pak. Yang berikutnya, saya juga berharap Pak Adi ya juga memiliki kompetensi inti dari suatu coaching, yaitu bagaimana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian harapan saya juga dalam proses percakapannya Pak Adi ketika melakukan coaching, saya berharap bisa menerapkan alur tirta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya harus bertanggung jawab. Jadi itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati Pak Adi. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Ya, dipahami Pak. Iya. Baik, kalau begitu sebelum Pak Adi memulai proses coachingnya, ada beberapa Pak pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Pak Adi. Oke, kira-kira Pak, kompetensi apa sih Pak Adi yang ingin dikembangkan? Ya, baik Pak Taufik. Iya. Jadi insya Allah kompetensi yang saya akan ingin kembangkan
yaitu saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian menggunakan teknik rasa, Pak Taufik. Ya, jadi ada 2 kompetensi ya, Pak? Iya, Pak Taufik. Oh iya. Dari kompetensi yang Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana sih Pak yang ingin saya amati secara spesifik dan yang ingin Bapak kembangkan itu? Ya, baik Pak Taufik. Jadi secara spesifik yang Pak Taufik ingin saya diamati yaitu mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan solusi, ya, di mana supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian nantinya coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah ditemukan. Iya, baik. Bapak sudah kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan. Kemudian terkait indikator Pak ya ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana Pak yang ingin Bapak inginkan dalam proses percakapan nantinya Pak? Ya. Jadi indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu tentunya saya bisa menerapkan alur tirta Pak, kemudian secara runtut, kemudian saya bisa menggali potensi, kemudian ide-ide dari coaching, di mana bisa menemukan solusi yang yang tepat ya, solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemukan oleh coach saya, Pak. Oh iya, baik Pak. Terkait indikator sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Kira-kira Pak, harapan apa sih yang Pak Adi ingin capai? Kemudian dari observasi yang dilakukan, apa sih tindak dan harapan yang terbaik untuk Pak Adi nantinya? Tentunya harapan saya Pak Taufik yaitu mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang coach, ya. Kemudian menggali potensi dari kapasitas dari coach, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menguatkan dan memberikan motivasi kepada coach. Wah, luar biasa Pak. Baik Pak ya. Hanya itu yang saya tanyakan kepada Pak. Mungkin Bapak bisa nanti memulai percakapan dengan coachnya. Dan harapan dalam percakapan itu berjalan dengan baik dan lancar. Sesuai dengan indikator keberhasilan yang Bapak Adi ingin capai ya Pak. Siap Pak Taufik. Ya, mungkin silahkan memulai percakapan dengan coachnya. Mungkin sekian dulu. Saya kirimkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mrin? Alhamdulillah, sebenarnya saya agak frustasi ini Pak. Saya baru saja mendapatkan umpan balik dari siswa-siswa saya di kelas. Mereka mengatakan kalau pembelajaran saya di kelas itu tidak relevan Pak, karena tidak memberikan contoh yang nyata buat mereka. Oh iya, bolehkah saya tahu lebih lanjut tentang umpan balik Pak Amri ini yang diterima dari siswanya? Apa yang membuat siswanya Pak Amri ini merasa tidak puas? Itu karena contoh-contoh yang saya hadirkan dalam pembelajaran itu Pak kurang relevan atau tidak menyentuh kehidupan mereka secara langsung Pak. Sehingga mereka terlihat pasif di kelas gitu. Oh begitu ya Pak Amri? Iya betul. Kira-kira apa yang harus Pak Amri lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Apakah ada yang sudah Pak Amri coba beberapa strategi untuk membuat materi ini lebih relevan? Iya Pak, sebenarnya saya sudah mencoba beberapa hal. Di antaranya mencari bahan ajar yang lebih menarik buat mereka, namun hasilnya belum terlihat Pak. Begitu. Baiklah Pak Amri. Kalau begitu mari kita lihat beberapa hal yang bisa Pak Amri lakukan. Yang pertama, apakah Pak Amri ini sudah mengidentifikasi sebab-sebab materi Pak Amri ini tidak relevan? Iya. Begini Pak, setelah saya mengidentifikasi ternyata saya kurang melibatkan mereka dalam pembelajaran secara aktif. Saya hanya bercerita di kelas sehingga mereka kelihatan lebih pasif. Nah, itu mungkin yang membuat mereka merasa saya tidak melibatkan mereka dalam pembelajaran. Seperti itu Pak.
Pak Amrin sudah menyebutkan kurangnya interaksi dan penggunaan teknologi yang efektif. Iya Pak. Apakah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan, Pak? Iya Pak, mungkin saya harus melakukan variasi pembelajaran Pak dalam pembelajaran saya di kelas sehingga mereka bisa lebih aktif begitu Pak. Baik Pak Amrin, sekarang kita refleksi ya. Apa yang Pak Amrin rasakan ya ketika menerima umpan balik negatif dari siswa Pak Amrin tersebut? Sebenarnya saya merasa kecewa Pak, saya merasa frustasi karena belum bisa menghadirkan pembelajaran yang relevan kepada mereka, Ya. gitu Pak. Belum memenuhi harapan lah Pak. Harapan saya mereka bisa aktif, tapi ternyata belum Pak. Itulah yang membuat saya kecewa dan frustasi. Ya, memang wajar sih seperti itu Pak Amrin. Namun umpan balik ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Betul. Mari kita pikirkan beberapa langkah konkret yang bisa Pak Amrin ambil ya Iya. untuk mengatasi masalah ini. Pak Amrin juga bisa mencoba mencari bahan ajar yang lebih menarik, kemudian bisa memberikan contoh yang lebih jelas ya. Iya. Seperti itu Pak Amrin. Kemudian Pak Amrin, apakah ada strategi yang lain yang Pak Amrin ingin coba? Mungkin saya akan lebih banyak menggunakan teknologi dalam pembelajaran saya Pak, sambil berupaya untuk mencari contoh-contoh yang lebih konkret, yang lebih relevan kepada mereka, serta melibatkan mereka aktif secara langsung dalam pembelajaran di kelas saya, gitu Pak. Itu yang ide yang luar biasa Pak Amrin ya. Iya. Nah Pak Amrin, apakah ada Pak Amrin ini punya contoh konkret tentang bagaimana Pak Amrin ini akan menggunakan teknologi dan bagaimana melibatkan siswa ya supaya siswa Pak Amrin ini lebih efektif lagi? Iya Pak, saya akan menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti quizzes sehingga bisa membuat siswa-siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Saya juga akan membuat pembelajaran berbasis project Ya. sehingga mereka terlibat langsung dalam pembelajaran dalam menyelesaikan aksi-aksi contoh yang lebih nyata buat mereka, gitu Pak. Baik Pak Amrin, itu bagus sekali Pak Amrin. Iya. Nah sekarang bagaimana Pak Amrin ini akan menilai apakah strategi Pak Amrin yang diberikan ini berhasil atau tidak? Iya, tentunya setelah pembelajaran ini saya terapkan di kelas, Pak. Saya akan meminta lagi umpan balik dari siswa saya, apakah upaya-upaya yang saya lakukan itu berhasil atau tidak. Tentu dengan mengukur melalui umpan balik itu, Pak. Demikian. Baik Pak, itu rencana yang sangat baik menurut saya Pak. Iya Pak. Saya yakin dengan pendekatan baru ini Pak Amrin bisa melihat perubahan positif terhadap siswanya Pak Amrin. Nah, apakah ada hal lain yang Pak Amrin inginkan dari diskusi kita hari ini atau apa yang saya bisa bantu? Untuk saat ini permasalahan yang sedang saya hadapi itu saja Pak, umpan balik itu. Tapi dengan diskusi ini saya mulai menemukan solusi bahwasanya pembelajaran variatif berbasis teknologi itu harus diterapkan dalam kelas Pak. Ya. Begitu. Saya senang ya Pak Amrin yang bisa membantu Pak Amrin untuk menemukan solusinya yang lebih efektif ketika mengajarkan siswanya, yang dimana siswanya ini lebih efektif lagi. Kemudian semoga ya Pak Amrin berhasil dengan strategi baru dari Pak Amrin. Jangan ragu untuk kembali ya kita berbincang-bincang untuk Pak Amrin supaya insya Allah saya akan berikan dukungan yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Adi. Saya akan berusaha untuk menerapkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Ya. Demikian. Saya yakin pasti Pak Amrin bisa. Ya, semangat Pak Amrin. Semoga hari-harinya Pak Amrin senantiasa menyenangkan. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Amrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Pak perasaannya tadi setelah melakukan proses coaching? Ya, Taufik, alhamdulillah perasaan saya setelah melakukan
coaching tadi itu. Alhamdulillah sangat senang di mana coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temukan Pak Taufik. Oh iya Pak, terima kasih. Saya sudah juga mengamati proses percakapan Bapak tentang coachingnya tadi ya. Tapi ada Pak beberapa catatan saya yang saya tulis. Sebelum saya sampaikan nih Pak, bolehkah saya menanyakan beberapa hal Pak Adi? Boleh Pak Taufik, silakan. Oh iya, terima kasih ya Pak Adi ya. Jadi untuk pertanyaan pertama saya Pak Adi ya, Bapak kan sudah tadi lakukan proses coaching nih. Jadi apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Pak Adi lakukan? Ya. Baik Pak Taufik, jadi yang saya lakukan di coaching tadi itu saya mencoba menerapkan prinsip coaching itu sendiri, yaitu berupa kemitraan, kemudian berproses kreatif, dan saya mencoba memaksimalkan potensi dari coach saya. Kemudian Pak Taufik, saya juga menyampaikan ya, menerapkan kompetensi inti dari alur tirta, di mana yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Taufik. Iya, baik ya Pak Dia. Jadi Bapak sudah sampaikan apa yang disampaikan dalam proses coaching itu sebenarnya saya sudah catat Pak Dia, sesuai dengan catatan saya. Jadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip bagaimana kemitraan itu terbukti Pak Adi tadi ketika ngobrol bersama dengan coachingnya itu merasa setara dan tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Adi juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Adi berusaha untuk menggali kreativitas dari seorang coachingnya itu. Jadi coachingnya itu bisa mengeluarkan berbagai macam solusi-solusi terkait tentang masalah yang coaching hadapi. Kemudian Pak Adi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang dilakukan pada saat prasupervisi. Tadi Bapak mengharapkan dua kompetensi ya Pak Adi ya. Betul. Yaitu betul ya. Bagaimana dengan mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana mendengarkan secara aktif. Jadi saya juga sudah mencatat ya Pak Adi ya, bagaimana proses-proses Bapak lakukan pada saat melakukan proses coaching. Baik Pak Adi. Kemudian kira-kira pertanyaan kedua Pak ya, yang terakhir ini Pak Adi. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak, kira-kira apa sih nih kompetensi apa lagi sih yang Bapak ingin kembangkan? Ya seperti itu. Ya, baik Pak Taufik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu adalah kehadiran penuh Pak Taufik. Ya, di mana kehadiran penuh ini adalah salah satu bisa menggali potensi dari coach sendiri, kemudian coach bisa mengeluarkan ide-idenya, kemudian coach juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan Pak Taufik. Iya. Baik, jadi kehadiran penuh atau presensi itu menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya juga berdoa Pak, semoga teknik ini bisa segera Pak Adi ya memaksimalkan. Siapa dari diri Pak Adi, sehingga tidak hanya potensi ini yang menjadi menjadi satu saja, tetapi bagaimana bisa Pak Adi bisa mengembangkan potensi yang lain sehingga bisa memberikan pelayanan dalam melakukan proses coaching. Jadi ini Bapak sudah punya bekal agar nantinya kedepannya bisa memberikan proses-proses yang sesuai dengan harapan dalam memberikan edukasi atau pemikiran coaching, terutama penyampaian pelayanan coach terhadap teman sejawat ya Pak Adi ya. Iya, dan sangat-sangat luar biasa Pak, sehingga ini sangat berdampak untuk kedepannya dan bisa mengembangkan potensi itu ke rekan-rekan yang lain. Jadi terima kasih Pak untuk sesi ini, sehingga kedepannya bisa
menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa Pak Adi. Sama-sama Pak Taufik. Iya Pak, mungkin sekian dulu Pak ya. Ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah Pak baik. Sudah siap Pak ya dengan supervisi hari ini? Iya Pak. Iya, baik Pak, sebelum memulai proses coachingnya hari ini, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat bagaimana proses coaching yang Bapak akan lakukan dengan coachingnya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, yang saya akan sampaikan kepada Bapak itu terkait dengan rubrik penilaian yang saya akan lakukan dalam melihat coaching Bapak. Yang pertama, saya harap Bapak sudah memahami prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi. Dan juga Bapak bisa memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan bisa memberikan pertanyaan secara berbobot. Selain itu Pak, Bapak bisa diharapkan bisa menerapkan alur tirta Pak dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Iya Pak. Seperti itu rubriknya Pak. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Bisa Pak. Iya baik Pak. Kalau begitu Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya ingin tujukan kepada Bapak. Iya. Yang pertama, dalam coaching ini kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Iya baik Pak. Dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak ya. Iya. Yang pertama bagaimana mendengarkan secara aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa Pak. Oh begitu Pak ya. Dari kedua kompetensi ini kira-kira Bapak lebih condong kemana untuk lebih dikembangkan secara spesifik? Ya baik Pak. Yang sebenarnya saya ingin kembangkan itu bagaimana mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif kita mampu untuk menggali apa-apa sih potensi-potensi serta masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Iya. Kira-kira indikator ketercapaiannya nanti akan seperti apa Pak? Adapun indikator Pak ketercapaian yang ingin dicapai itu yang pertama tadi bagaimana kita mampu menggali ide-ide, kemudian bagaimana menemukan suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu menerapkan alur tirta secara runtun. Iya. Begitu Pak ya. Iya. Kira-kira harapannya Bapak dalam observasi ini apa yang Bapak harapkan? Harapan saya Pak dalam proses coaching itu bagaimana kita mampu mengembangkan diri menjadi seorang coach yang baik. Kemudian yang kedua bagaimana kita menemukan tadi masalah itu kemudian menyelesaikan masalah. Iya Pak. Iya. Oh seperti itu Pak ya. Iya. Saya harap Bapak sukses dalam melaksanakan proses coaching. Baik Pak, hanya itu yang saya ingin tanyakan. Silakan dimulai proses coaching. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Iya, ada apa Pak Adi nih? Saya lihat Bapak lagi bingung, kecapean dan kurang bersemangat di hari ini. Pak Taufik, bagaimana ya? Saya ini sebenarnya lagi observasi anomali saya selama 1 pekan ini Pak Taufik, dan dari hasil observasi saya itu saya menemukan beberapa anomali saya yang menggunakan stiker yang tidak sopan Pak Taufik. Saya sebenarnya tidak percaya, tapi teman-temannya sendiri yang menyampaikan ke saya Pak Taufik. Iya Pak, daripada Bapak bingung sendiri nih, kita berbagi ya tentang kondisinya anomali Bapak sekarang. Iya Pak Taufik, apakah Pak Taufik punya waktu hari ini? Saya ingin mendiskusikan hal ini tersebut kepada Pak Taufik. Iya boleh Pak, hari ini saya memiliki waktu luang yang sangat banyak. Boleh, silakan. Jadi begini Pak Taufik, 1 pekan ini kan saya observasi mengenai anomali saya untuk mengetahui masing-masing karakternya, di mana saya bertanya melalui rekan guru, kemudian bertanya dengan teman-temannya, serta tentunya wali kelas sebelumnya Pak Taufik. Oh iya Pak Adi, memangnya ada apa sih dengan anomali Pak Adi ini? Ya begini Pak Taufik, dari hasil observasi saya dan bertanya ke teman-temannya,
kemudian guru yang mengajar di kelas saya serta wali kelas sebelumnya, itu ada beberapa anak wali saya yang menggunakan stiker yang tidak sopan. Dalam hal ini stiker pornografi, baik itu berupa gambar maupun video, Pak Taufik. Wah, lumayan berat juga ya Pak permasalahannya. Jadi apa sih tujuan pertemuan kali ini Pak? Iya Pak Taufik, itulah yang membuat saya bingung dan capek berpikir bagaimana sih sebenarnya cara untuk membuat beberapa siswa anak wali saya ini menjadi lebih baik dan terhindar dari hal-hal negatif seperti penggunaan stiker yang tidak baik itu, dan terhindar dari menonton pornografi, Pak Taufik. Iya, jadi Pak Adi ingin anak walinya lebih baik ya dari sebelumnya, sehingga mereka terhindar dari beberapa hal yang kontennya yang tidak bagus. Terus selama ini Pak Adi sudah menemukan kira-kira solusi apa sih Pak yang Bapak lakukan? Iya, saya sudah menemukan solusinya Pak Taufik, yaitu saya akan memanggil anak wali saya tersebut untuk berbicara secara empat mata. Dalam hal ini konseling ya Pak Taufik. Kemudian dari pembicaraan konseling ini saya akan mendeteksi sejauh mana anak wali saya ini kecanduan tentang pornografinya. Kemudian hasilnya saya akan sampaikan ke orang tua masing-masing ya, untuk ditindaklanjuti dalam pemantauan. Kalaupun kecanduan berat dan membutuhkan penanganan ahli, maka saya akan menyarankan kepada orang tua untuk membawanya ke psikolog dan melakukan treatment. Dan jika masih belum kecanduan dan hanya melakukan penasaran, yaitu saya hanya menyampaikan kepada orang tua Pak Taufik. Kemudian saya akan mengalihkan pikiran mereka untuk mengakses konten yang tidak sopan itu, Pak Taufik. Untuk pengguna stiker yang tidak sopan ini, Pak Taufik, saya akan memantau secara rutin HP-nya termasuk sosmednya, Pak Taufik. Iya, baiklah Pak. Aktivitas positif apa sih ya Pak Adi ingin sarankan ke orang tua serta didik Pak Adi? Ya, tentunya aktivitas positif yang saya coba akan sarankan kepada orang tua adalah olahraga ya, sesuai mereka kesukaan mereka, ataukah tilawah ya, tilawah Pak Taufik setelah sholat maghrib. Kemudian mendukung passionnya mereka. Misalnya Anda senang futsal, maka orang tua harus mengikutkannya ke tempat klub futsal. Kemudian ketika misalnya di hari libur ya, orang tua harus memberikan dia kesibukan ya, di mana supaya anak ini terhindar dari konten tersebut ya Pak Taufik. Kemudian misalnya orang tua membutuhkan ya untuk melakukan penyitaan HP, maka saya akan menyarankan ya kepada orang tua untuk menyita HP Ananda sementara waktu sampai Ananda terhindar dari hal-hal yang tidak baik ini, Pak Taufik. Wah, luar biasa ya Pak Adi ya. Telah menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi, yaitu dengan mengadakan konseling, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi kira-kira Pak, apa sih langkah awal yang akan Bapak lakukan setelah ini? Ya, langkah awal yang saya akan lakukan Pak Taufik, yaitu setelah melakukan konseling, yaitu saya akan meminta anak wali saya untuk membawa HP-nya ke sekolah untuk saya cek, Pak Taufik. Iya Pak, langkah awal yang sangat baik ya Pak. Lalu apa sih konsekuensi yang Pak Adi pikirkan jika solusi yang Bapak tawarkan tidak diindahkan oleh orang tua? Dan seperti apa sih kira-kira kolaboratif yang kooperatif untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Ya, ini saya lagi sedang memikirkan ini hal ini Pak Taufik ya. Jadi untuk menghindari tersebut, saya akan menjelaskan kepada orang tua terlebih dahulu tentang dampak buruk ya yang bisa Ananda dapatkan jika Ananda terpapar konten pornografi ini dan tidak mendapatkan penanganan secara tepat ya. Kemudian saya juga akan memahamkan kepada orang tua saya bahwa tidak cukup jika hanya mengandalkan aturan sekolah ya untuk menyelesaikan permasalahan Anda, melainkan orang tua yang harus berperan aktif dalam penanganan permasalahan tersebut agar Anda mendapatkan treatment yang sama dari sekolah dan ada di rumah juga. Wah, mantap sekali ya Pak Adi. Bapak bertindak sebagai mediator yang baik guna terbentuknya sinergitas antar orang tua dengan pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Tapi apakah Pak Adi punya hambatan yang Bapak rasakan pada saat melakukan tersebut? Iya Pak Taufik, saya rasa hambatan yang saya alami adalah komunikasi ya Pak Taufik. Ya, dalam hal ini
saya menggali permasalahan yang dihadapi anak wali saya ini. Saya merasa kesulitan pada saat konseling ya Pak Taufik ya, dengan berbagai karakter yang dimiliki oleh anak wali saya. Oh iya, baik Pak. Jadi hambatan yang Pak Adi hadapi adalah tentang komunikasi. Jadi Ya. strategi apa sih Pak yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, strategi yang saya lakukan, saya akan terpikir itu adalah memanggil anak wali saya satu persatu, kemudian mencari tahu backgroundnya seperti apa, mencari background keluarganya mereka ya terlebih dahulu, kemudian mencari tahu apa mereka kesukaannya ya, kemudian menggali informasi yang menurut saya dapat membantu untuk memahami karakter mereka. Kemudian saya juga akan membangun banding dengan mereka untuk membangun rasa percaya dan kenyamanannya mereka. Wah, luar biasa Pak Adi ya. Jadi apa sih ukurannya Pak keberhasilan dengan proses-proses yang Bapak lakukan tadi? Ya, tentunya anak wali saya ini menyadari kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia mengetahui kondisi yang dia alami, kemudian Ananda tahu dampak buruknya yang dia lakukan dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, bagus sekali ya Pak Adi ya. Lalu apa sih komitmen yang Bapak ingin jalankan dengan ide-ide yang Bapak tadi terapkan? Ya, tentunya saya akan terus mendekati anak wali saya Pak Taufik ya, untuk memantau perkembangannya dengan cara selalu menjaga komunikasi, kemudian menindaklanjuti apa yang telah mereka lakukan untuk mereka lebih baik. Kemudian menanyakan kabarnya mereka, kemudian aktivitas positif yang mereka lakukan, serta menjaga komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak di rumah. Iya, baik kalau begitu. Terus siapa saja sih Pak yang bisa membantu Pak Adi ini untuk menjalankan komitmen? Ya, insya Allah yang akan bantu saya itu Pak Taufik adalah teman-teman guru tentunya, kemudian anak wali saya, kemudian ada guru BK, kemudian ada wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, dan tentunya adalah kepala sekolah itu sendiri Pak Taufik. Oh iya Pak, luar biasa ya Pak Adi ya. Apa sih yang menjadi kesimpulan nih Pak di pertemuan kita hari ini? Ya, konseling kepada anak wali saya ini yang bermasalah dalam hal ini tentang pemuatan stiker yang tidak sopan dan menonton video pornografi ini. Kemudian banyak mengajak dia untuk senantiasa komunikasi tentang aktivitasnya dan selalu berkomunikasi dengan orang tua. Ya, mantap ya Pak. Kapan kita bisa mengadakan tindak lanjut dari pertemuan hari ini Pak? Ya, insya Allah 2 minggu ke depan ya Pak Taufik. Kalau misalnya saya sudah selesai konseling anak wali saya, apakah Pak Taufik bisa? Tentu saja Pak bisa. Ya. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya hari ini bincang-bincang dengan saya. Iya, sama-sama ya Pak Adi. Kita harus saling membantu untuk menjadikan anak murid kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya, kalau begitu Pak Taufik ya, saya ingin kembali ke kelas untuk mendampingi anak-anak saya belajar. Jangan sampai gurunya belum ada, lantas mereka berkeliaran dan mengganggu kelas lain Pak Taufik. Oke Pak Adi, semangat ya selalu. Iya Pak Taufik, terima kasih atas waktunya hari ini Pak Taufik ya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Taufik, saya sudah mengamati tadi proses percakapan Pak Taufik dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya ini ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak ya? Boleh. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga indikator tercapaian apa yang Bapak laksanakan dari proses coaching Bapak tadi? Iya baik Pak, untuk yang saya lakukan pada saat coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian kompetensi inti yang saya terapkan dengan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan catatan saya Pak ya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa sama, setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha untuk menggali
kreativitas dari coach Bapak sendiri untuk mengeluarkan solusi-solusi terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh coach Bapak. Iya Pak. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach dan juga sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Iya. Bapak mengharapkan juga ada dua hal, yaitu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah sesuai Pak ya, dan sudah terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya Pak. Alhamdulillah secara umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Di mana kehadiran penuh inilah Pak yang bisa memaksimalkan potensi coach untuk menggali ide-ide yang lebih baik lagi, kemudian menemukan suatu masalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, baik. Kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Baik Pak. Dan juga tidak hanya potensi tapi juga potensi lainnya Pak, Iya. semakin tajam dalam memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, saya juga berharap Pak semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak yang nanti kedepannya bisa memberikan proses yang sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Ya. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan. Saya pikir ini terlaksana dengan baik, prosesnya luar biasa, dan semoga bisa berdampak lebih bagus Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas prosesnya luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.